Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Halo anak-anakku yang soleh-solehah kelas 7. Apa kabar semuanya? Kira harap kalian tetap sehat dan semangat. Baiklah, seperti biasa, untuk mengawali pembelajaran kali ini kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, baiklah anak-anak, mari kita ikuti pembelajaran berikut di bab yang ke-7 dengan tema ingin meladani ketaatan malaikat-malaikat Allah SWT. Ayo, siapkan buku tulismu untuk mencatat materi ini dengan semangat dan bahagia. Oke, ikuti pembahasan berikut. Anak-anakku, iman kepada malaikat adalah kita percaya dan yakin bahwa Allah SWT menciptakan malaikat dari cahaya atau nur untuk mengatur dan mengurus alam semesta. Beriman kepada malaikat dapat diwujudkan dengan cara mengetahui apa tugas malaikat, kemudian menjadikan tugas malaikat itu sebagai pedoman untuk melakukan perbuatan. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Rukun iman ada berapa anak-anak? Ada 6. Allah SWT menjelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 19 yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih. Perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, jin diciptakan dari api, manusia diciptakan dari tanah. Malaikat makhluk gaib, jin makhluk gaib, manusia makhluk yang terlihat mata atau kasat mata. Malaikat selalu patuh dan taat kepada perintah Allah SWT. Jin ada yang taat, ada yang ingkar atau durhaka. Manusia ada yang patuh, ada yang durhaka kepada Allah SWT. Malaikat tidak makan dan tidak minum, jin makan dan minum, manusia makan dan minum. Malaikat pikirannya jernih dan lurus, jin pikirannya berubah-ubah, manusia juga pikirannya berubah-ubah. Malaikat tidak mempunyai nafsu, jin mempunyai nafsu, manusia mempunyai nafsu. Nama dan tugas malaikat. 1. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. 2. Malaikat Mikail bertugas mengatur kesejahteraan hidup manusia, seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepas angin, dan membagi-bagi rizki. 3. Malaikat Israfil bertugas meneriuk trompet sangkakala saat dimulainya kiamat hingga saat hari berbangkit di padang mahsyar. 4. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup baik manusia, jin, iblis, setan, dan malaikat apabila telah tiba waktunya. 5. Malaikat Mungkar bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. 6. Malaikat Nangkir sama tugas dengan malaikat Mungkar. 7. Malaikat Raqib bertugas mencatat semua pekerjaan baik setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. 8. Malaikat Atid bertugas mencatat semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. 9. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. 10. Malaikat Malik disebut juga malaikat Zabaniyah bertugas menjaga dan mengatur siksa azab bagi para penghuni neraka. Sifat-sifat dan perilaku malaikat. 1. Selalu patuh kepada Allah SWT dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. 2. Malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Kadang malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad menyamar sebagai sahabat yang bernama Dihya Al-Kafi. 3. Malaikat tidak makan dan tidak minum. 4. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin. 5.
malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. 7. Malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Jadi kalau kalian sholat berjamaah maka jangan datang terlambat. Hikmah beriman kepada malaikat diantaranya 1. Memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ketaatan para malaikat. 2. Malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Jadi kita harus berusaha untuk berkata dan berbuat yang baik. 3. Memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah Subhanahu wa taala akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rizki melalui malaikat Mikail. 4. Memotivasi kita untuk selalu beramal soleh karena bekal itulah yang kita bawa kelak ketika meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah anak-anak 4 hikmah beriman kepada malaikat. Nah, anak-anakku yang soleh-solehah semuanya, untuk tugas kita pada bab ini yaitu 1. Jelaskan makna beriman kepada malaikat. 2. Jelaskan perbedaan antara malaikat jin dan manusia. 3. Jelaskan sifat-sifat dan perilaku yang ditunjukkan oleh malaikat. 4. Sebutkan nama 10 malaikat beserta tugasnya. 5. Jelaskan hikmah beriman kepada malaikat. Itulah anak-anak pembelajaran kita kali ini. Bu Kirom harap kalian kerjakan tugasnya di buku tulis dengan semangat dan bahagia. Oke, baiklah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.